apa nggak ada kelasnya saya ini, nggak ada kansnya, nggak ada nilainya gitu. PAN bisa memposisikan saya di nomor 1. Jadi bukan saya yang dibesarkan partai, saya yang membesarkan Partai Demokrat di Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya di Jaya Santika di podcast Banten High. Hari ini kita membahas fenomena jelang pemilu 2024. Salah satunya di Kota Cilegon. Di Kota Cilegon banyak anggota dewan yang duduk dari partai sebelumnya, tapi kemudian di pemilu 2024 hijrah ke partai lainnya. Dan salah satunya sudah hadir bersama saya ini Dewan Demokrat berseragam PAN. Haji Rahmatullah. Assalamualaikum Kak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yadi. Alhamdulillah sehat. Seger ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini bajunya PAN. Bajunya biasa, kemeja biasa. Biasa, logonya PAN. Cuma pecinya saja. Oh. Kak Haji ini Demokrat berapa periode? 2 periode dan sekarang ya? 2 periode. Dia Dari 2014 sampai hari ini. Mantan ketua DPC. Ya. Sekarang di bendahara DPD. Wakil bendahara di provinsi kan. Nah, kemudian tiba-tiba sekarang seragamnya PAN. Jadi ini apa saya nyebutnya? Iya, Dewan Demokrat berseragam PAN. Emang 2024 nyaleknya di mana? Saya sih di awal, Kang Yadi, saya itu sebetulnya bukan tipe orang atau politikus yang pindah-pindah atau loncat-loncat begitu. Saya itu orangnya respect terhadap kelompok apapun yang saya gawangi gitu. Selama di dalam lembaga atau kelompok itu masih saling menghormati, menghargai gitu. Apa sih saya kira di dunia ini kehidupan kita kalau nggak saling menghormati, menghargai, kalau cuma hanya kepentingan-kepentingan sesaat saja, lalu dengan segala cara menggeser, menyakiti, dan lain sebagainya. Ketika hal-hal itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa ditemui, ya kenapa saya harus berlama-lama gitu. Jadi semula ya saya masih sampai DCS itu menjelang sampai pendaftaran di KPU itu saya masih daftar di Demokrat. Tapi dipasang nomor 5 Kang Yadi. Nomor 5. Masa iya petarung kayak saya gitu. Incumbent 3 periode. Lalu mantan ketua DPC. Lalu wakil bendahara Provinsi Banten gitu. Apa nggak ada kelasnya saya ini, nggak ada kansnya, nggak ada nilainya gitu. Sampai sebegitunya saya harus dipasang di nomor 5. Sekalipun itu kewenangan partai. Walaupun nomor urut tidak menentukan, tapi penting buat. Semula menentukan karena itu kan belum putusan MA. Ya. Saya ketika putusan MA itu yang saya khawatirkan berdasarkan nomor urut, maka kalau saya di posisi nomor 5 ya apalah daya saya tidak akan bisa memenangkan konstelasi pencalegan ini. Saya mencoba bersurat secara resmi pada DPC, DPD, dan DPP, tapi sampai hari ini nggak ada jawaban satupun gitu, yang menyatakan alasan bahwa posisi saya di nomor 5 nanti akan dirubah misalnya gitu. Ya tapi itu kan mestinya ada bisikan atau ada gambaran lah mestinya. Gitu. Sampai hari ini tidak, bersurat pun tidak dijawab. Nah, bagaimana pandangan dari teman-teman partai gitu, atau respon partai ketika Kak Haji sekarang dewannya dari Demokrat gitu ya, seragamnya atributnya PAN, gimana tuh reaksi teman-teman di dewan, termasuk apalagi di partai mungkin? Ya kalau partai sih ada yang suka, ada yang enggak. Mungkin dengan kepergian saya dari partai yang lama mungkin lebih senang mereka gitu. Karena saya dianggap membalelo lah atau susah diatur dan lain sebagainya gitu. Ya nggak ada masalah. Itu hak mereka gitu. Tapi
selama 10 tahun saya membesarkan partai juga. Perlu saya ingatkan juga bahwa 2014 itu Demokrat itu nol gitu, nggak ada kursi. Nggak punya kursi ya? Nggak punya kursi. 2009 itu ada kursinya 3, 2014 tidak ada kader Demokrat yang duduk di DPRD. Saya kan mualaf pindahan dari Partai Golkar. Gitu. Dan satu-satunya yang jadi anggota DPR dari Demokrat ya saya. Tapi saya tidak berbesar hati dan tidak berbangga hati, ya biasa-biasa saja. Lalu saya mencoba membesarkan partai 2014 sampai 2023 sebelum pendaftaran ke KPU itu. Bahkan saya menjadi ketua DPC Kota Cilegon. Dan 2019 kan saya mendapatkan 2 kursi. Kenaikan saya 100% loh Kang Yadi. Iya, dari 1 menjadi 2, 100% loh. Dan nggak ada DPC lain yang 100%. Katanya ya? Nah? Hampir 3 katanya waktu itu. Dan hampir 3. Artinya itu sebuah upaya yang maksimal yang sudah saya lakukan, sudah saya berikan kemampuan saya terhadap partai. Nah, kan artinya ancaman yang akan pasti dihadapi adalah PAW. Gimana tuh Haji? Ya nggak ada masalah, PAW itu kan haknya partai. Tapi sebelum dilakukan PAW, kan dalam berpartai, dalam berorganisasi itu ada namanya ADART, ada mekanisme partai yang harus dilakukan. Kalau dianggap saya ini membalilu atau tidak sesuai sejalan dengan ADART partai, kan saya mesti dipanggil dan diselesaikan berselisih penyelesaiannya itu dengan mahkamah partai. Sudah ada panggilan? Nggak ada sampai hari ini tuh Kang Edi. Saya ini sudah jadi anggota dewan, sudah berpartai itu sudah 3 periode. Dulu pun saya 2014 pernah PAW dengan partai yang lama. Nah, selama proses sekarang begini, kegiatan partai aktif? Ada rapat pas segala diundang atau gimana? Ya enggak lah. Kan saya sudah jelas-jelas, saya sudah mendaftar ke Partai PAN, dan PAN yang saya tidak pernah mensupport, memberikan dukungan apapun dulu terhadap PAN, tapi PAN bisa memposisikan saya di nomor 1. Oh, sekarang nomor 1 di PAN dengan dapil yang sama. Dengan dapil yang sama. Artinya PAN yang nggak pernah saya besarkan saja masih menghormati, menghargai saya di posisi nomor 1, padahal di PAN dapil 1 itu sudah terisi 10 calon anggota legislatif yang akan didaftarkan di KPU. Itu PAN. Menyiapkan sementara nomor. Saya yang sudah di Partai Demokrat 10 tahun, 2 periode jadi anggota Dewan di Demokrat, kok tiba-tiba dipasang nomor 5 Kang Yadi? Kenapa? Ada apa? Dan itu nggak dijawab. Mestinya kalau gentleman itu dijawab. Soal persaingan, soal suka dan tidak suka, nggak ada masalah buat saya. Tapi jawablah pertanyaan saya. Kenapa saya dipasang nomor 5? Apakah keterkenalan saya atau elektabilitas saya atau kemampuan saya sudah menurun di masyarakat, di mata partai? Atau alasan yang lain? Kenapa justru yang orang-orang baru, pindahan dari partai lain, yang orang baru dipasang di nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan 4. Padahal mereka baru dan belum tentu loyalitasnya seperti saya. Ya, karena saya sudah membuktikan loyalitas saya. Saya dapat bersaing, membesarkan Demokrat 1 kursi, lalu kemudian dapat 2 kursi. Jadi bukan saya yang dibesarkan partai, saya yang membesarkan Partai Demokrat di Kota Cilegon. Nggak ada saya, yang nggak ada Demokrat, nggak ada kursinya lah, Kang Yadi. Itu harus disadari, gitu. Tapi saya nggak mau begitu. Ada dewan itu karena ada partai itu karena ada anggota dewan dan kadernya. Sama-sama semuanya. Saling menguntungkan kerjasama yang baik. Dan saya nggak pernah bicara begitu. Nah, kalau kita tahu bahwa Kak Haji tadi disampaikan bahwa inilah kedua pindah partai gitu ya. Sekarang Demokrat ke PAN. Bagaimana menjelaskan kepada publik terutama konstituen tadi itu cap politisi loncat begitu. Bagaimana menjelaskannya Kak Haji? Ya dijelaskan apa adanya saja, nggak perlu ditutupin bahwa
ketika saya dianggap sudah tidak sejalan dengan organisasi, dengan partai, ya kita jelaskan. Lalu kemudian juga saya sampaikan bahwa saya nyalek dengan partai yang lama diposisikan di nomor 5 gitu. Tapi karena saya masih pengen nyalek dan mengantisipasi putusan MA itu berdasarkan nomor urut, tidak suara terbanyak, maka mau tidak mau saya harus di nomor 1 dong. Kalau saya diposisikan nomor 5 berarti itu sudah otomatis feeling saya sudah tidak disukai dan saya dibuang gitu. Ya nggak ada masalah kalau saya lebih senang gentleman kalau memang partai atau organisasi sudah tidak menyenangi atau senang dengan saya, dibuang, dihempaskan nggak ada masalah, saya nggak akan sakit hati. Udah biasa. 2014 saya juga pernah PAW di partai yang lain. Saya nggak baper, biasa aja. Apapun partainya, yang penting masyarakat masih pilih saya sebagai anggota dewan. Dan itu berlaku di masyarakat di dapil saya. Apapun partainya yang penting dewannya Haji Rahmatullah. Gitu. Nah, partai yang baru bagaimana ketika tahu bahwa Haji Rahmat di dewan sebagai Demokrat tapi kemudian memakai atribut PAN. PAN sendiri gimana tuh responnya? Ya welcome kalau PAN dengan senang hati. Bahkan PAN seperti ketambahan vitamin baru. Peluru baru. Peluru baru begitu. Ya artinya saya tidak juga membanggakan diri, tetapi PAN welcome terhadap saya dan saya pun respect terhadap PAN karena sudah menerima saya dengan baik gitu dan mengorangkan saya di posisi nomor 1 yang saya belum pernah berkontribusi untuk PAN gitu. Dan saya akan menyumbang suara sebanyak-banyaknya untuk PAN di konstelasi politik pemilu 2024 ini gitu. Dan saya akan buktikan itu Kang Yadi. Nah sekarang Kak Haji gimana posisinya? Apakah tetap bekerja sambil menunggu keputusan atau ada upaya gimana? Nggak perlu ditunggu, santai aja, kerjakan saja selama gubernur belum menandatangani dan mudah-mudahan tidak pernah ada penandatanganan surat PAW oleh gubernur. Pengajuan ini bocorannya memang sudah ada ini pengajuan PAW enggak? Sudah. Oh sudah? Sudah. Dan Kak Haji siap dengan risiko itu? Siap. Mau di PAW kapanpun saya siap. Bahkan feeling saya nggak ada PAW. Kenapa Kak Haji? Ya tidak cukup syarat menurut saya. Karena saya belum pernah saya diberhentikan atau di PAW ini saya belum pernah mendapatkan teguran. Surat pemberhentian juga nggak pernah. Teguran juga nggak pernah, dipanggil dengan partai baik di DPC, DPD maupun DPP juga saya nggak pernah. Lalu kalau seperti ini, organisasi seperti apa? Jadi karyawan aja Kang Yadi ketika melakukan sebuah kesalahan, dianggap melakukan sebuah kesalahan, kan pasti ada SP1, akan dipanggil dulu kan. Di organisasi atau di partai itu, ada mekanisme dan ada tahapan-tahapannya Kang Yadi. Mahkamah partai itu akan melakukan pemanggilan terhadap kadernya yang dianggap membalilu atau keluar dari jalur tracknya itu. Di mahkamah partai nanti kita akan diberikan warning ataupun masukan tanggapan dari mereka supaya kadernya harus sejalan dengan ADART. Tapi kalau tiba-tiba kita diberhentikan, dipasang nomor 5 tanpa penjelasan apapun, ya ini namanya partai tidak melakukan mekanisme, tidak melakukan ADART-nya. Terus kenapa pilihannya jatuh ke PAN Kak Haji? Apa yang pertama terpikir untuk masuk ke PAN? PAN itu dari 2013 sudah hadir di rumah saya. Ketika saya di Partai Golkar, dan saya juga di PAW, maka partai yang paling pertama mendatangi kediaman saya itu PAN. Bapak Haji Alawi bersama Bapak mantan anggota DPRD dan ketua PAN yang lama itu hadir silaturahmi dengan saya. Jadi kalaupun hari ini saya pindah ke PAN, nggak aneh. CLBK gitu ya? Karena CLBK dan PAN sudah pernah hadir terlebih dahulu dengan saya. Sebelum Demokrat masuk, datang PAN yang lebih dulu? PAN yang lebih dulu. Dan secara kebetulan Dapil 1 Jombang Purwakarta
tidak ada keterwakilan anggota DPRD-nya di situ. Kosong kursinya. Maka saya hari ini harus membuktikan kepada PAN bahwa saya siap menyumbang 1 sampai 2 kursi bersama teman-teman caleg yang lain. Asalkan caleg-caleg yang lain pun mau bertempur di dapilnya. Ya Haji Rahmat pasti menang walaupun lewat PAN nanti. Insya Allah. Doakan saja Kang Jadi. Biasanya kalau kata orang bukan kata saya. Kalau orang baik, kalau orang ahli sedekah itu banyak yang ngedoain Kang Jadi. Oh gitu ya. Mudah-mudahan banyak orang yang mendoakan baik terhadap saya dan saya bisa terpilih kembali dan menjadi anggota dewan atau pimpinan dewan ya yang disukai, disenangi dan aspiratif dan inspiratif begitu. Pertanyaan terakhir, Pak Haji, setelah dua kali ganti partai, apa apa perbedaan yang dirasakan ketika masuk PAN dan apakah ini partai terakhir Haji Rahmat? Saya maunya dimanapun dan kapanpun maunya ini untuk yang terakhir. Dulu pun ini untuk yang terakhir, tetapi ketika kebijakan, ketika persaingan politik, persaingan yang lain itu terjadi, hembusan fitnah dan lain sebagainya itu dilakukan, di dalam politik itu nggak ada yang pasti, semuanya semu. Tetapi kalau boleh memilih Kang Yadi, saya sebenarnya tidak suka berpindah-pindah, itu nggak suka. Tetapi kalau sudah tidak disukai dengan para pengurus, teman-teman dan lain sebagainya, kenapa kita harus bertahan? Ya lebih baik kita cari tempat yang banyak yang menyenangi, begitu. Yang menerima kita, gitu. Yang menerima kita. Ya di sinilah di PAN ini saya diterima dengan baik, welcome dan nggak ada persyaratan apapun Kang Yadi. Bahkan saya diberikan nomor 1 itu, saya nggak ada syarat apapun. Saya mendaftar dan langsung didaftarkan dengan persyaratan yang standar. Dan saya langsung ditempatkan di nomor 1. Tidak seperti ada syarat ini dan itu, nggak ada. Nggak bayar juga. Nah inilah saya bilang partai yang memanusiakan manusia begitu. Jadi ketika saya dihormati, saya akan jauh lebih hormat terhadap teman-teman yang ada di partai ini. Dan mudah-mudahan ini berjalan terus baik, tanpa gesekan, tanpa persaingan apapun. Kalaupun ada kesalahpahaman, beda pendapat dan lain sebagainya, wajarlah dalam suatu organisasi dan dalam berpolitik. Tapi nggak perlu baperan gitu, nggak perlu juga langsung ekstrim gitu. Mari kita duduk bareng, selama masih bisa dengan ketawa, dengan senyum sambil ngopi. Kenapa mesti harus dengan kekerasan atau dengan ketegangan gitu. Udah tegangan mau dengan istri aja di rumah. Oke lah. Kak Haji, nggak kerasa udah 30 menit. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Selamat menempuh hidup baru dengan siap. 8-6. Terima kasih banyak. Terima kasih. Demikianlah podcast kita dengan Haji Rahmatullah, anggota Dewan Demokrat yang berseragam PAN. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.